Find the real me. So let's go. Gemercik air berpadu dengan suara angin yang menghantam dahan-dahan pohon. Aroma dedaunan berhias kabut tipis yang menyejukkan mata. Sungguh suasana mempesona. Kawasan air terjun Sikulikap memang tempat yang tepat untuk sejenak melepaskan penat. Dibandingkan saat terakhir kemarin, 4 tahun lalu, objek wisata Sikulikap sudah jauh berubah. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata sudah mumpuni. Boleh dibilang, berkunjung ke Sikulikap artinya bisa berwisata dengan paket lengkap. Mulai dari trekking, camping, panjat tebing, hingga sekedar bersuah foto menikmati air terjun yang bening. Lokasinya mudah diakses. Jika datang dari arah kota Medan, jalur menuju air terjun bertinggi 30 meter ini persis berada di sisi kiri Gapura Selamat Datang Kabupaten Karo. Biaya retribusi sebesar Rp20.000 untuk sepeda motor dan Rp60.000 untuk mobil. Selama masa pandemi, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Dari areal parkir, pengunjung dapat langsung menuju air terjun. Jarak tempuh hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Jalurnya sudah dibangun menggunakan beton, sedangkan untuk tanah berkontur curam telah dibuatkan anak tangga. Secara umum, akses untuk trekking sudah dikelola dengan baik dengan memperhatikan keselamatan pengunjung. Hal ini terbukti dengan dibangunnya pagar pengaman di setiap sisi yang mengarah ke jurang. Air terjun Sikulikap berada di dalam kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Barisan. Air jernih dan segar ini hulunya berada di Desa Raja Berneh. Alirannya mengaliri berbagai sungai yang berada di pantai timur Sumatera. Salah satu spot wisata yang cukup menarik adalah Panjat Tebing. Letaknya persis berada di samping aliran air terjun. Berbekal dinding batu cadas dengan kemiringan tegak 90 derajat, wisatawan seperti mendapatkan spot yang pastinya memacu adrenalin. Untuk menaklukkan medannya yang ekstrim, mereka wajib dilengkapi peralatan keamanan, pelatihan, serta disiplin tinggi. Sebagai informasi, beberapa komunitas dan federasi yang menaungi para atlet memang melakukan latihan rutin di tempat ini. Kawasan wisata air terjun Sikulikap juga menyediakan area khusus sebagai camping ground. Sabtu Minggu atau hari libur, areal ini selalu ramai dikunjungi, khususnya anak-anak muda yang berasal dari berbagai daerah. Tak ketinggalan spot lain yang sangat didambakan para pecinta fotografi. Ada beberapa lokasi yang sangat instagramable, lengkap dengan gazebo, hingga rumah beratap khas Karo. Itu pula yang menyebabkan kawasan ini tidak jarang dijadikan para pasangan sebagai lokasi foto prawedding. Selama di kawasan hutan hujan tropis di bawah naungan UPT Tahura Bukit Barisan ini, saya banyak menghabiskan waktu di Elsira Cafe dengan tagline #ngopi di hutan. Kafe ini memang sengaja dibuat agar para pengunjung bisa bersantai sambil kulineran. Kopi-kopi di sini berasal dari tanah Karo. Menurut pengelola, mereka mengambilnya langsung dari petani di Desa Laugdang. Ngopi di sini memang tepat sekali bagi orang-orang yang muak dengan hiruk-pikuk kota. Bersantai sejenak dengan merasakan hembusan angin gunung yang begitu genit, ditemani nikmatnya seduhan kopi hangat. Tapi ada beberapa hal yang berkecamuk dalam pikiran nakal saat ini. Seberapa jauh pembangunan sarana dan prasarana ini memperhatikan dampak bagi ekosistem di sekitarnya?
Tanah yang dicor semen, bangunan kayu yang didirikan hingga semakin ramainya para pengunjung yang masih punya tabiat buang sampah sembarangan. Namun kekhawatiran demikian sedikit terjawab. Pengelola tempat wisata air terjun Sikulikap mencoba meyakinkan saya bahwa kelestarian lingkungan adalah prinsip utama dalam mengembangkan pariwisata. Mereka rutin melakukan edukasi pada para pengunjung agar sama-sama menjaga ekosistem yang ada. Air terjun Sikulikap sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi para pecinta traveling di Sumatera Utara. Bahkan sekitar tahun 80 hingga 90-an, lokasi ini sempat hits dan ramai dikunjungi. Memang pamor Sikulikap sebagai lokasi tujuan wisata sempat meredup. Sejak sekitar tahun 2003, tempat ini tidak lagi terawat. Area santai air terjun Sikulikap ditumbuhi semak-semak liar, sangat cocok bagi sarang berbagai jenis satwa liar seperti ular. Rute jalan menuju air terjun pun ditimpa longsor sehingga sulit bagi wisatawan untuk menjangkau Sikulikap. Namun itu cerita lalu. Sekarang geliat wisata di Sikulikap kembali memuncak, seakan bangun dari tidur panjang dan kembali ke masa jayanya. Tinggal lagi apakah pembangunan industri pariwisata justru sejalan dengan meningkatnya kerusakan lingkungan? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab. Jika jawabannya iya, akan lebih baik ekosistem mempesona di Sikulikap dibiarkan saja sebagaimana adanya. Cukup para monyet dan bermacam binatang liar yang menikmatinya. Manusia tidak usah. Kami hanya berharap pengelola, pengunjung, dan pemerintah mampu sama-sama menjaga kelestarian kawasan ini. Membuktikan bahwa berwisata tak selalu merusak alam.